hari ini. Kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup, itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali kepada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Di tanah yang kering, betapa ku rindu rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku. Tempat perlindunganku dalam
lupakan semua takutku. Angkat tanganku, tinggikan namamu. Tiada yang sepertimu. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan ibadah kita akan tetap dilaksanakan secara online di YouTube channel AFJF Padang jam 10 pagi. Kami berharap Bapak Ibu sudah subscribe YouTube channel kita agar terus mendapatkan informasi terbaru mengenai kegiatan ibadah kita. Yang kedua, bagi adik-adik yang berusia di bawah 12 tahun atau adik-adik sekolah minggu, dapat mengikuti online service di YouTube channel AFJF Kids. Yang ketiga, iCare juga berjalan seperti biasa sepanjang minggu ini. Silakan hubungi iCare Leader Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung ke dalam iCare, silakan hubungi Departemen iCare AFGF Padang. Yang keempat, doa malam juga berjalan seperti biasa setiap hari Selasa pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup AFGF Padang setiap minggunya. Lalu, ibadah TYC juga tetap diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam, juga melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup AFGF College Padang dan AFGF TY Padang. Bagi teman-teman yang mungkin belum tergabung ke dalam grup tersebut, silakan hubungi Bang Yefron dan juga Kak Arni. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, buah sulung, ucapan syukur, dapat mentransfernya ke rekening berikut ini atas nama AFGF GC Padang. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk kasih-Mu Tuhan yang senantiasa mengalir Bapa yang boleh kami rasakan. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Biarlah Engkau yang kiranya sucikan Tuhan dan kuduskan persembahan ini, agar persembahan ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan dapat digunakan untuk membangun dan memperluas kerajaan-Mu. Bapa, berkati setiap hati kami yang tulus Tuhan yang ingin memberikan persembahan ini, berkati setiap tangan yang memberi, Engkau yang memberikan mereka rezeki Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami. Bapa yang baik, beri kami Tuhan hati yang terus mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut Bapa, dan terus memberikan hidup kami untuk senantiasa melayani untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Allah, senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya percaya minggu ini Tuhan akan tetap memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kasih setianya senantiasa untuk kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam nama surga, kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Jiwa kami haus Tuhan akan Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami datang, kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta, hadirat-Mu hadir Tuhan pada ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan Yesus. Engkau memberkati sepanjang minggu kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan ini kami memuji Engkau, kami mencari wajah-Mu. Ku mencari wajah-Mu.
Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Mari Bapak Ibu kita katakan, ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Tuhan Engkau Allah, mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu rindu. Pandang tempat kudus-Mu, melihat kemuliaan-Mu, kasih setiamu lebih baik dari kasih setiamu lebih baik dari Haleluya. Kasih setia Tuhan lebih baik dari hidup. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita percaya kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup kita, daripada keadaan kita saat ini. Kita tahu kita punya Allah yang luar biasa, Allah semesta yang memperlengkapi setiap kita, yang menjaga setiap kita, Allah yang tetap setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam penyembahan, kita siapkan hati kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini kami, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu Yesus.
Kudus, kudus Tuhan, Allah semesta, surga tunduk menyembah-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau
Selamat pagi semuanya. Kita boleh mengalami hari Minggu yang luar biasa. Ya, saya ajak sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa yang Kau sediakan, kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu berbicara bahkan di hari-hari terakhir yang semakin sulit Tuhan. Engkau Allah yang hidup dan Engkau Allah yang nyata yang terus mengarahkan kehidupan kami di dalam tujuan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa memenuhi panggilan kami di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita deklarasikan bersama-sama greater destiny kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People as our mission, connect with God, make disciples, greater destiny. Ya, pagi semuanya, ya pada pagi hari ini setiap jemaat IFGF Medan maupun Padang, ya kita bersyukur karena inilah hari di mana kita masih bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita masih punya kesempatan yang luar biasa untuk beribadah di negeri kita. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang living in freedom, ya, hidup dalam kemerdekaan. Ya, seseorang yang merdeka itu adalah, kita akan belajar di sini, seseorang merdeka itu seseorang yang bebas untuk melakukan segala hal, tetapi dia memilih untuk melakukan yang baik dan bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi bebas bukan berarti, merdeka bukan berarti bisa melakukan semau dia, semua hal, di mana pada akhirnya itu justru merugikan dirinya sendiri karena dia menjadi terikat atau diperbudak oleh perbuatan-perbuatannya sendiri dan sulit untuk terlepas daripada ikatannya itu, daripada perbuatan-perbuatannya itu. Nah, kita belajar di sini di surat 1 Petrus pasal yang pertama, ya, Rasul Petrus memberikan sebuah undangan bagi setiap kita orang percaya. Ya, kita akan lihat di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 11 ya. Kita akan baca dulu dari 3 ayat pertama dalam terjemahan yang biasa kita baca dalam Alkitab kita ya, terjemahan bahasa Indonesia ya. Nah, kita akan baca di sini ayat pertama, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi dalam surat Petrus yang pertama ini, saudara, ayat 1 sampai 11, undangan pertama bagi setiap saudara dan saya orang percaya adalah dari ayat 1 sampai ke 3 tadi sudah kita baca, yaitu undangan untuk pengenalan akan Allah ya. Jadi dari ayat yang keempat sampai ke 11 ya, saya akan bacakan versi bahasa Indonesia masa kini supaya lebih jelas saudara ya. Ini adalah undangan, kedua undangan berikutnya ya. Ayat keempat kita akan mulai. Dengan cara itulah Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Dengan berkat-berkat itu kalian dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak dunia ini dan kalian menerima sifat ilahi ya.
Ayat kelima, oleh sebab itu berusahalah sungguh-sungguh supaya kalian tetap percaya kepada Kristus dan percayamu itu ditunjang oleh hidup yang baik. Di samping hidup yang baik, kalian perlu menjadi orang yang berpengetahuan ya saudara. Jadi luar biasa nih, ayat keempat dan kelima ini saudara dikatakan itulah undangan berikutnya saudara ya, yaitu undangan untuk menerima atau menikmati setiap janji firman Tuhan. Itu ayat keempat ya saudara, di mana saudara dikatakan dilanjutkan di ayat kelima itu kita itu tetap perlu hidup iman kita kepada Kristus yang disertai dikatakan oleh hidup yang baik. Mengapa? Karena di ayat keempat yang terakhir tadi dikatakan bahwa saudara dan saya ini telah menerima sifat ilahi. Ya saudara, saat kita belajar mengenal Allah kita hidup dalam pengenalan akan Allah, maka kita menerima atau menikmati setiap janji-janji Tuhan, dan sifat ilahi itu Tuhan sudah sediakan atau berikan di dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita ya. Nah, jadi dikatakan Tuhan juga memperlengkapi kita bukan saja dengan hidup yang baik tetapi menjadi orang yang berpengetahuan. Sangat penting karena firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Oleh karena itu kita memang perlu saudara menggali, belajar firman ya. Bukan cuma membaca sedikit-sedikit tetapi menggali saudara ya, mendapat hikmat dari pengetahuan firman Tuhan ya. Ayat ke-6 dilanjutkan, dan di samping pengetahuan kalian juga harus bisa menguasai diri. Ya, jadi pengetahuan itu balance-nya adalah penguasaan diri. Amin. Ya, kita diperlengkapi banyak pengetahuan firman Tuhan, tetapi juga sifat ilahi yang lain adalah penguasaan diri ya. Dan selain bisa menguasai diri, hendaklah kalian juga memupuk diri untuk tabah menghadapi segala sesuatu. Di samping tabah menghadapi segala sesuatu, kalian harus juga hidup menurut kemauan Allah ya, atau kehendak Allah. Dan hidup menurut kemauan Allah harus juga dilengkapi dengan kasih sayang kepada saudara-saudara seiman. Selanjutnya, hendaklah kasih sayangmu kepada saudara-saudara seiman ditambah dengan kasih terhadap semua orang. Luar biasa ya. Itu sifat ilahi yang berikutnya. Kasih terhadap saudara seiman dan kasih terhadap semua orang ya. Ayat ke-8, semuanya itu adalah sifat-sifat yang kalian perlukan. Kalau sifat-sifat itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kalian akan menjadi giat dan berhasil dan mengenal Yesus Kristus Tuhan kita dengan lebih baik lagi, saudara ya. Nah, jadi ini ayat ke-8 adalah undangan untuk saudara dan saya bisa bertumbuh ya, bertumbuh di dalam kerohanian kita. Seseorang yang bertumbuh di dalam kerohaniannya, dia juga akan bertumbuh secara jiwani, di dalam cara berpikir, di dalam emosinya, di dalam pikirannya ya saudara, perasaannya, di dalam kehendaknya ya. Nah, jadi di ayat ke-8 ini dikatakan kalian akan menjadi giat dan berhasil ya. Saya lihat di kamus ya saudara, di Amplified Bible, versi Amplified Bible, giat dan berhasil ini dikatakan fruitful ya, fruitful saudara ya, tidak tanpa tujuan saudara, tetapi berbuah, bertumbuh. Pohon kalau berbuah artinya dia bertumbuh, manusia juga kalau berbuah menghasilkan buah-buah roh artinya kehidupan rohaninya bertumbuh ya. Jadi ini adalah undangan buat orang percaya yang ketiga untuk bertumbuh saudara ya, di ayat ke-8 ini. Berbuah ya.
hidup dengan suatu tujuan pasti, bukannya tanpa tujuan ya. Ayat ke-9, tetapi orang yang tidak mempunyai sifat-sifat itu, pandangannya picik, ia tidak bisa melihat dan ia lupa bahwa dosa-dosanya yang lampau sudah dibersihkan. Sebab itu saudara-saudara, berusahalah lebih keras supaya panggilan Allah dan pilihannya atas dirimu itu menjadi semakin teguh. Kalau kalian melakukan itu, kalian tidak akan murtad atau tersandung ya. Dengan demikian kalian akan diberi hak penuh untuk masuk kerajaan yang kekal dari Tuhan dan Raja Penyelamat kita, Yesus Kristus ya saudara. Nah jadi saudara, saya pada pagi hari ini hanya membahas undangan yang pertama, undangan untuk hidup dalam pengenalan akan Allah. Kata mengenal itu artinya memperoleh pengetahuan atau pengamatan atau pengalaman secara pribadi ya. Jadi dalam pengenalan akan Allah ini adalah sebuah proses ya, di mana saudara dan saya diizinkan ya di dalam kehidupan ini melewati proses itu ya, bisa proses mengalami kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, keputusasaan, kekecewaan saudara, dan lain-lain di dalam hidup kita saudara. Tetapi ya orang yang mau belajar mengenal lebih akan Allahnya ya, dia akan belajar saat dia melewati proses-proses yang tidak enak tersebut ya, untuk membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhannya saudara ya. Bukannya terus bingung ke sana sini ya, tetapi belajar berdiam, membangun hubungan dengan Tuhan ya, dan mulai curhat kepada Bapaknya. Curhat artinya berdialog ya, komunikasi dua arah lewat doa-doa kita ya, bukan saja doa yang sifatnya meminta ya, tetapi kita juga mau mendengar. Saat saya mengalami ini Tuhan, apa maksudmu? Apa tujuanmu dalam hidup saya ya? Dan selain kita berdoa, kita juga belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang membukakan pikiran kita ya, menambahkan hikmat, pengetahuan dalam hidup kita sehingga kita itu bisa mengerti ya maksud Tuhan di dalam apa yang kita alami. Dan saya percaya melewati proses demi proses tersebut dalam setiap kehidupan kita ya, saat kita mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih ya, kita hidup dalam pengenalan akan Allah, maka saudara dan saya akan bertumbuh ya secara rohani dan jiwa kita akan terus disempurnakan, kita menjadi pribadi yang makin kuat dan tangguh ya di hari-hari terakhir ini. Ya saudara, jadi pengenalan akan Allah itu sangat penting saudara ya. Dari beberapa kesaksian yang kita boleh dengar, saya juga dengar kesaksian dari beberapa orang termasuk dari anak kami sendiri ya. Pengenalan akan Allah itu suatu titik balik ya dari hidup seseorang ya. Apapun keadaan yang dia sedang hadapi atau apapun profesinya itu tidak masalah, tetapi setiap orang perlu mengalami pengenalan akan Allah secara pribadi ya, karena itu merupakan suatu titik balik. Jadi hidupnya tidak monoton begitu-begitu terus saudara ya, atau hidupnya hanya di persimpangan ya. Nah, apapun profesi atau panggilan di dalam hidupnya ya, karena tidak semua orang itu harus hidup di bidang agama ya, atau pelayanan di dalam gereja secara full time ya, tetapi cukup banyak orang awam yang hidup di dunia sekuler ya. Nah, saudara tetap bisa hidup di dunia sekuler, tetapi saudara tahu tujuan hidup saudara saat saudara mengenal Allah lebih dan lebih lagi ya, bahwa hidup saudara bukan cuman bekerja untuk mendapatkan uang ya, melewatkan hari saudara dari pagi sampai sore atau sampai larut malam ya, pulang
dan akhir bulan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi saudara tahu di dunia kerjamu, apapun profesimu, engkau tahu Tuhan tempatkan di situ dengan suatu tujuan, ya, sehingga saat engkau bekerja, engkau punya motivasi dan engkau lebih bergairah di dalam hidupmu, karena engkau tahu untuk apa engkau bekerja di duniamu, ya. Maka saudara akan dibukakan pikirannya, akan melihat banyak kebutuhan di sekelilingmu, teman-temanmu, ya, orang-orang yang ada di komunitasmu atau di dunia kerjamu, ya. Jadi kita bisa lihat, ya, tokoh-tokoh Alkitab yang berbeda, saudara, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita bisa lihat hidup orang-orang ini yang benar-benar radikal dan berubah, mengalami transformasi. Ini pasti tokoh-tokoh Alkitab yang sudah mengalami titik balik dalam hidupnya, ya. Mereka sudah mengenal Allahnya secara pribadi, saudara. Orang-orang ini bisa seperti Lydia, ya, wanita karir di Perjanjian Baru, ya, bisa juga Daniel ataupun Cornelius, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Ya, bisa juga seperti Rasul Paulus, ya, orang-orang yang ada di bidang agama, atau Petrus yang nelayan sederhana, atau saudara perempuan Samaria, seorang ibu rumah tangga, ya. Jadi Tuhan bisa melawat dan Tuhan bisa menjamah siapapun, saudara, ya. Manusia itu tidak ada batasan, ya, karena itu kerinduan Tuhan sendiri dan itu seharusnya menjadi keputusan saudara dan saya. Aku tidak mau hidup begini-begini saja, ya. Itu seumpama kalau orang itu berenang, ya saudara, berenang itu untuk orang yang bisa berenang, paling nikmat itu berenang di kedalaman. Kalau kolam itu kan ada 1 meter, 2 meter, 3 meter, ya. Paling nikmat itu di kedalaman 3 meter, ya. Jadi kalau kita misalnya berenang, kita hidup ini, ya, diumpamakan seperti berenang, kita jangan cuman kaki kita basah aja atau tangan kita mainan air, tetapi kita itu benar-benar tenggelam, nyemplung di dalamnya, saudara. Hidup di dalam pengenalan akan Allah juga harus seperti itu, ya. Kita benar-benar masuk di dalamnya, ya, tidak cuman di garis abu-abu, saudara, ya. Karena hanya dengan itulah saudara dan saya akan menikmati dan mengalami setiap janji Tuhan, ya. Jadi seseorang yang hidup dalam pengenalan akan Allah, dari ayat 1 sampai 11 yang kita sudah baca, saya bisa simpulkan beberapa poin, saudara, ya. Yang pertama, orang yang mengenal akan Allah, yang mengalami pengenalan akan Allah akan mendapatkan kasih karunia atau grace atau favor, ya, di ayat yang kedua, ya. Grace, favor atau kasih karunia itu adalah, ya, sesuatu yang Tuhan berikan saat kita sebagai manusia tidak mampu melakukannya. Jadi saudara akan alami itu, ya, masa-masa di mana saudara sepertinya sudah angkat tangan, aku nggak sanggup Tuhan, aku nggak kuat, tetapi favor Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan akan selalu melimpah atas saudara. Yang kedua, orang tersebut akan hidup dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ada ketenangan di dalam batinnya. Di ayat kedua juga, ya saudara. Kemudian juga orang itu akan mengalami perubahan di dalam karakter. Ya, orang yang mengenal akan Allah tadi kan sudah saya jelaskan, orang itu akan bertumbuh secara rohani dan jiwanya disempurnakan. Jadi akan mengalami perubahan juga dalam karakter atau sifat-sifatnya di ayat keempat sampai ketujuh, ya. Kemudian yang keempat, orang tersebut akan mengalami pertumbuhan di dalam hidupnya, pertumbuhan rohani, jiwanya disempurnakan sehingga saudara dia akan hidup dan mengerti tujuan Allah di dalam hidupnya. Dan dia akan memenuhi panggilan Allah di dalam hidupnya, ya. Dan yang terakhir, orang tersebut pasti akan mengalami janji-janji firman Tuhan di ayat yang keempat juga. Tidak cuman, orang itu yang mengalami, aku cuman mendengar saja, melihat. Tidak, ya. Kita mau jadi orang percaya yang mengalami, karena setiap firman Tuhan itu Tuhan berikan buat kita, ya saudara, untuk kita alami, bukan cuma untuk kita baca-baca, kita pandang-pandang, ya. Nah, jadi saudara,
mari ya, saya sungguh mendorong setiap kita saudara ya, karena saya juga pernah sebagai orang Kristen, orang percaya yang ya saudara ya hidupnya gitu-gitu aja saudara, standar ya. Tidak pernah mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini mari kita hidup dalam pengenalan akan Allah. Hidup saudara akan lebih bergairah karena saudara mengerti tujuan hidupmu dan engkau akan selalu Tuhan mampukan untuk memenuhi panggilannya di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, saudaraku, yang disampaikan oleh Ibu Mita. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah pengenalan akan Allah itu senantiasa Tuhan boleh kami alami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang mengundang setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh meresponi di invitation, undangan yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau secara pribadi, agar hidup kami boleh mengalami encounter, suatu perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Urapi jemaat-Mu, berkati hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa tangan-Mu ya Tuhan yang menjamah mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, kita akan persiapkan juga ya hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral, di mana kita boleh mengambil bagian di dalamnya untuk mengingat akan karya penebusan Yesus Kristus Tuhan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dia yang sudah mati menebus segala dosa kita, agar kita boleh diampuni dan kita boleh hidup yaitu di dalam kemerdekaan yang daripada Tuhan, bukan karena dosa saudaraku ya, tapi kemerdekaan yang daripada Tuhan, hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan. Ya, mari saudaraku ya, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, untuk iCare Leader juga bisa mempersiapkan semuanya untuk anggota yang ada, untuk kita boleh mengambil roti saudaraku ya. Kita boleh mengambil roti ya, kita boleh pegang roti dan mengucap syukur atasnya saudaraku ya. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagi setiap kami ya Bapa. Tuhan, agar kami boleh mengikuti teladan-Mu, kami juga boleh memecah-mecahkan hidup kami, membagi-bagikan hidup kami bagi orang lain ya Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami, basuh setiap kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh mengangkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita, dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Bapa, terima kasih untuk darah-Mu, darah perjanjian baru, darah yang memberikan kehidupan kepada kami. Tuhan, melalui darah-Mu kami dengan penuh keberanian boleh datang kepada Engkau, boleh menghadap Engkau apa adanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, darah-Mu yang membebaskan kami, darah-Mu yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, darah-Mu yang melindungi menjaga setiap keluar masuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Silakan Bapak Ibu, saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara atau di meja. Ambil waktu sejenak mengucap syukur. Saudara bisa bergandengan tangan dengan anggota keluarga saudara, ya, menyembah Tuhan, naikkan setiap permohonan-permohonan doa saudara kepada Tuhan pada saat ini. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memuji meninggikan namamu ya Bapa. Thank you Lord, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga yang ada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kami ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang peduli, Engkau yang mengerti akan setiap keadaan kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, di mana setiap kali kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat yang besar bagi setiap kami. Ada kekuatan yang baru Tuhan, untuk kami boleh bangkit ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu ya Bapa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tangan kita boleh terima berkat-berkat Tuhan ya. Bapa, berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasih, jika pada hari ini Engkau dengan taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat-Nya akan turun atas-Mu. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan yang mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah-Mu. Dia yang berjalan di depan-Mu. Dia yang memegang setiap kehidupan-Mu dengan tangan kanan yang perkasa, yang membawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, bahkan dari satu iman kepada iman yang lebih lagi, di mana engkau akan senantiasa bertumbuh dalam Kristus. Iman, pengharapan dan kasih engkau akan diperbaharui dalam Tuhan. Pengenalanmu akan Tuhan akan senantiasa nyata dalam hidupmu, dan engkau akan dipakai menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi keluargamu, bagi komunitasmu, bagi kotamu, bahkan bagi bangsamu. Tuhan memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Happy Sunday.